Tampak itu sebenarnya pamor Islam. Selendra. Ini luruskan kembali. Tapi kan itu mulai kan. Bah. Langsung mendung. Nggak mudah. Iya sih, nggak pernah ke tempat saya. Sudah cerita. Bukan kenalkan. Sudah. Tidak perlu. Sudah belaga. Siapa enak. Salam budaya. Kami dari Paguyuban Pecinta dan Pelestari Tosan Aji Ajisaka pada saat ini berkumpul bersama di Candi Badut, Malang dalam rangka menyelenggarakan tasyakuran Pusaka Sang Amurwa Bumi, sekaligus juga mengadakan Sidikoro Pusoko, yang mana kami maksudkan hal ini untuk nguri-nguri budaya Jawa, nguri-nguri budaya kita, bahwa leluhur kita dulu sangat menghormati Tosan Aji, baik itu berupa keris, pedang, tombak, dan lain sebagainya, yang merupakan satu budaya adiluhung dari anak bangsa ini. Dan sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, kita wajib melestarikannya. Seperti yang kita ketahui bahwa keris Indonesia telah mendapatkan satu penghargaan dari lembaga dunia, yaitu PBB, lewat piagam UNESCO pada tanggal 25 November 2005, dan dikukuhkan bahwa keris Indonesia adalah salah satu warisan dunia yang harus dilestarikan. Oleh karena itu, kami dari Paguyuban Ajisaka mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian budaya Tosan Aji khususnya, dan mencoba melakukan edukasi, melakukan pendidikan kepada masyarakat, kepada khalayak ramai, bahwa salah satu budaya adiluhung kita ini patut untuk kita lestarikan. Memang banyak hal yang berkembang di masyarakat, ada salah kaprah tentang penyikapan, tentang pandangan miring tentang Tosan Aji khususnya keris, di mana selalu dikaitkan dengan suasana magis, suasana klinik, di mana hal itu saya rasa walaupun itu tidak bisa kita salahkan, namun itu hanya salah satu saja dari aspek Tosan Aji atau aspek dari keris. Karena keris juga dalam masyarakat itu memiliki banyak fungsi. Selain sebagai fungsi budaya, dia juga punya fungsi seni, fungsi simbolik, fungsi sifat kandel atau sebagai sebuah dorongan semangat. Karena sebagaimana kita tahu bahwa di dalam keris itu ada pamor
yang mana pamor itu juga merupakan pesan yang tersembunyi yang harus kita tafsirkan, yang akan mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga ada dapur, di mana dapur itu masing-masing memiliki simbol, memiliki makna yang harus kita tafsirkan. Nah, edukasi terhadap Tosan Aji inilah yang menjadi dasar dari paguyuban kami untuk selalu bergerak mengedukasi masyarakat, melestarikan budaya ini, dan mudah-mudahan event kita kali ini, yaitu Sidikoro Pusoko, yang juga merupakan salah satu dari budaya leluhur kita, nanti akan bisa memberikan stimulan kepada masyarakat, khususnya warga masyarakat Malang Raya, bahwa Tosan Aji ini patut untuk kita hargai dan kita lestarikan. Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa Kota Malang baru-baru ini telah mendapatkan juara pertama dalam lomba keris Kamardikan dalam rangka Festival Keris Kamardikan Hadiwijoyo di Jakarta. Jadi keris kita yang mewakili paguyuban Aji Saka yang berupa keris Betok Budo karya Ki Tanjung Pusponegoro itu telah mendapatkan anugerah Prayoga 1, yaitu juara 1 dalam event keris Kamardikan itu. Itu membuktikan bahwa anak bangsa ini tidak berhenti terhadap budaya ini. Dalam perspektif budaya, yang mana kita tahu bahwa budaya itu tidak mati, tidak sesuatu yang mati. Budaya adalah sesuatu yang hidup. Dalam hal keris-keris sepuh, keris-keris warisan leluhur kita memiliki mental konservasi, yaitu melestarikan keris-keris sepuh. Tapi dalam hal budaya yang harus bergerak, maka kita akan selalu memproduksi kembali keris-keris baru dengan mental revitalisasi. Karena bagaimanapun juga, keris pada zaman dulu ketika dibuat pertama kali adalah baru. Ketika Raden Wijaya membabar pusaka, ketika Kenarok membabar pusaka, ketika Sultan Agung membabar pusaka, semuanya adalah keris baru. Dan karena perjalanan sejarah, maka dia menjadi sepuh. Nah, kalau kita berpikir kepada anak cucu kita nanti, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun, bahkan 1000 tahun yang akan datang, maka mulai detik ini, kita juga harus membuat keris-keris baru yang lebih indah, yang bisa menyamai atau bahkan mungkin mengungguli keris-keris yang sudah dibuat leluhur kita, dengan tanpa meninggalkan kaidah-kaidah utama pada pakem, pada dapur, pada pamor yang sudah berada dan sudah diwariskan oleh leluhur kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan baik kita semua diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan mendapatkan dukungan dari masyarakat semuanya. Saya, Ketua Paguyuban Aji Saka, dalam hal ini mengajak kepada warga masyarakat Malang Raya khususnya dan kepada masyarakat Nusantara seluruhnya, marilah kita sama-sama nguri-nguri budaya, melestarikan budaya Tosan Aji ini berikut tradisi-tradisi yang melekat di dalamnya, sehingga budaya ini tidak akan punah. Jangan sampai anak cucu kita nanti akan belajar budaya ini dari warga asing. Kalau kita lihat sekarang ini sebuah ironis, jika ada orang yang mengatakan bahwa kalau kamu akan belajar gamelan maka kamu harus pergi ke Amerika. Jangan sampai nanti akan ada kata-kata bahwa kalau kamu mau belajar keris, pergilah ke Jerman, pergilah ke Belanda. Itu sangat ironis, karena anak bangsa inilah yang harus melestarikannya. Kita tidak perlu pergi kemana-mana untuk mempelajari budaya kita sendiri. Kita sendiri yang harus melestarikannya. Di dalam masyarakat kita juga banyak sekali terjadi pemahaman yang keliru, salah kaprah yang terjadi di masyarakat karena ketidaktahuan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan para generasi muda sekarang yang sudah mewarisi keris pusaka dari leluhurnya, dari nenek moyangnya, dari kakeknya, dari leluhurnya, sehingga mereka kadang-kadang keliru dalam mensikapinya, mulai dari tata cara menyimpannya, mulai dari tata cara memperlakukannya, bahkan penamaannya. Kita tidak jarang mengetahui ada keris yang itu lurus, berdapur tilam upih, tapi diberi nama Singobarong, diberi nama Maheso dan sebagainya. Jadi di masyarakat kita ada semacam jumbuh ya,
ada semacam pemahaman yang keliru, ada kerancuan antara nama atau gelar pusaka dengan dapur pusaka. Nah, di Aji Saka, di paguyuban kami, kita mencoba untuk belajar bersama, belajar kawruh tentang paduhungan, tentang tosan aji, tentang keris, mulai dari nama dapur-dapur, mulai dari dapur yang lurus, Lok 3, Lok 5, Lok 7, Lok 9, Lok 11, Lok 13, dan seterusnya. Kemudian pamor-pamor apa yang ada itu pamor beras mutah, ada pamor udan mas, ada belarak sineret, dan sebagainya. Itu semua nanti kita akan kaji bersama, kita akan kembangkan, dan kita akan edukasi. Dalam hal investasi jangka panjang yang ke depan, kami juga akan melakukan roadshow ke SMA-SMA, ke perguruan tinggi, dalam rangka memberikan pemahaman kepada generasi muda. Minimal mereka tahu dulu, mereka mengerti dulu apa itu keris dan sebagainya. Juga satu hal yang menjadi harapan kami, ada sementara pihak masyarakat yang menganggap bahwa keris itu adalah syirik atau musyrik. Nah, itu juga yang perlu kita luruskan. Kita sedang dalam ranah budaya, bukan dalam ranah agama. Keris bukanlah sesembahan, keris bukanlah Tuhan. Keris itu adalah produk budaya manusia, hasil karya manusia yang adiluhung. Sedemikian adiluhungnya sehingga bangsa lain tidak memiliki budaya seperti ini. Bagaimana kita melihat bahwa sebilah keris dibuat dari 3 jenis logam, dari besi, dari baja, dan dari logam pamor, yang itu dibakar, ditempa lipat sedemikian rupa, ditata sehingga menghasilkan sebuah karya yang adiluhung. Dari sisi itu tentunya kita mampu untuk bersaing dengan pedang-pedang yang dari Persia, pedang dari Anglo-Saxon, pedang katana dari Jepang, dan sebagainya. Sebagai seni senjata tajam, kita mampu untuk mengatakan bahwa keris atau tosan aji Indonesia, tosan aji Nusantara adalah produk budaya yang membanggakan dan patut untuk dilestarikan. Teknologi yang terjadi di dalam pembuatan keris sebenarnya adalah teknologi yang sangat tinggi. Kalau sekarang orang bicara tentang teknologi nano, leluhur kita dulu sudah memilikinya. Keris dibuat dengan teknologi nano, dengan titik lebur yang sangat tinggi, dibakar dengan suhu 1000 derajat lebih, dengan tempa lipat, dengan doa, dengan ritual, dengan penghayatan yang sedemikian rupa. Diharapkan nanti akan mampu menjadi simbol dari anak bangsa ini, menjadi kebanggaan dari bangsa ini. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada semua masyarakat, mari kita sama-sama untuk melestarikan budaya ini di bidang tosan aji, sehingga diharapkan ke depannya semua anak bangsa paham atau melek tentang tosan aji. Tidak lagi ada pemahaman yang keliru di bidang budaya ini. Kita harapkan nanti ke depannya edukasi yang kita lakukan